Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Duel akbar akan tersaji di San Siro pada Senin 12 Januari ketika Inter Milan menjamu Napoli dalam laga panas papan atas Serie A. Pertandingan ini mempertemukan pemuncak klasemen Inter dengan Napoli yang berada di posisi ketiga dengan selisih 4 poin di antara keduanya. Laga ini bukan sekadar perebutan poin, tetapi juga syarat sejarah dan statistik menarik yang menegaskan rivalitas panjang kedua klub. Pertemuan kali ini akan menjadi laga ke-160 Inter melawan Napoli di Serie A. Dari total tersebut, Nerazzurri mencatatkan keunggulan dengan 70 kemenangan, sementara Napoli meraih 48 kemenangan dan 41 pertandingan lainnya berakhir imbang. Catatan tersebut menempatkan Inter sebagai salah satu lawan paling sulit bagi Partenopei. Secara historis, hanya Juventus yang mampu meraih lebih banyak kemenangan atas Napoli di Serie A. Tak hanya unggul secara keseluruhan, Inter juga memiliki rekor impresif saat menjamu Napoli di kandang sendiri. Nerazzurri tak terkalahkan dalam 8 laga Serie A terakhir di San Siro melawan klub asal Campania tersebut. Dalam periode tersebut, Inter mengoleksi 5 kemenangan dan 3 hasil imbang, menjadikan Stadion Giuseppe Meazza sebagai arena yang kerap menyulitkan Napoli. Dari sisi produktivitas gol, Inter juga berada di papan atas. Nerazzurri telah mencetak 227 gol ke gawang Napoli di Serie A, hanya kalah tipis dari Juventus yang mengoleksi 229 gol. Dengan sejarah, statistik dan posisi klasemen yang dipertaruhkan, laga Inter kontra Napoli dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinanti musim ini. Laga Inter Milan kontra Napoli di San Siro tak hanya menyajikan persaingan papan atas Serie A, tetapi juga duel menarik di lini depan antara Lautaro Martinez dan Rasmus Højlund. Menurut laporan La Repubblica, pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Lautaro. Penyerang asal Argentina itu masih mengingat pertemuan terakhirnya dengan Napoli yang berakhir pahit, ditandai kekalahan Inter serta tensi tinggi di lapangan, termasuk adu argumen dengan mantan pelatihnya, Antonio Conte. Kini, situasinya sangat berbeda. Lautaro datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi dan performa terbaiknya musim ini. Kapten Inter tersebut telah mengoleksi 10 gol di Serie A, menjadikannya top skor sementara liga. Konsistensi yang ia tunjukkan kembali menempatkannya sebagai pusat permainan ofensif Nerazzurri dan salah satu penyerang paling menentukan di Italia. Menariknya, Lautaro meninggalkan laga melawan Parma di pertengahan pekan dengan perasaan ganjil, hampir kecewa karena gagal mencetak gol, setelah sebelumnya selalu mencatatkan nama di papan skor dalam 5 pertandingan beruntun. Sebuah gambaran bagaimana produktivitas kini telah menjadi standar baginya. Sejak didatangkan Inter pada 2018 oleh Diego Milito dan Javier Zanetti dari Racing Club, Lautaro telah mencetak 167 gol untuk Nerazzurri. Ia kini hanya berjarak 5 gol dari Roberto Boninsegna dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Di kubu Napoli, Rasmus Højlund menjadi ancaman utama di lini depan. Namun laporan menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam kedalaman opsi serangan kedua tim. Bagi Inter, duel dua penyerang tengah ini bisa kembali menjadi faktor penentu dalam laga krusial yang berpotensi besar mempengaruhi perbujuran gelar Serie A. Inter Milan dipastikan tidak bisa menurunkan Josep Martinez saat menghadapi Napoli di San Siro.
Kiper tersebut mengalami cedera ringan saat sesi pemanasan jelang laga tengah pekan melawan Parma. Menurut laporan Corriere dello Sport, Martinez mengalami keseleo pergelangan kaki yang membuatnya harus menepi setidaknya dalam 2 pertandingan. Selain absen pada laga krusial melawan Napoli, sang penjaga gawang juga terancam melewatkan duel Serie A kontra Lecce pada Kamis mendatang. Dengan kondisi tersebut, Yann Sommer akan menjadi pilihan utama yang nyaris tak tergantikan di bawah mister gawang. Situasi ini sekaligus membuat kedalaman Inter di posisi kiper cukup terbatas untuk 2 laga ke depan. Di sisi lain, Christian Cifu masih mematangkan sejumlah keputusan taktis, terutama di sektor pertahanan. Satu-satunya tanda tanya di lini belakang adalah pendamping Alessandro Bastoni dan Manuel Akanji. Saat ini Jan Bisek berada di posisi terdepan untuk menjadi starter, mengungguli Francesco Acerbi. Kabar baik datang dari kondisi pemain lain. Matteo Darmayan dan Andy Diouf telah pulih sepenuhnya dari cedera. Meski Darmayan mungkin masih membutuhkan waktu untuk mencapai performa optimal, Diouf sudah dinilai siap menjadi opsi dari bangku cadangan saat melawan Napoli. Sementara itu, Davide Fratesi menunjukkan perkembangan positif. Gelandang Italia tersebut akan berjuang hingga menit terakhir untuk masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke laga besar di San Siro. Meski peluang tampil sebagai starter sangat kecil, kehadirannya di bangku cadangan bisa menjadi tambahan penting bagi Inter dalam pertandingan penentuan ini. Inter Milan mulai menata ulang strategi mereka untuk sektor sayap kanan. Jelang bursa transfer musim panas, bek sayap Atletico Madrid Nahuel Molina kini muncul sebagai opsi terdepan, mengungguli nama talenta muda Serie A, Marco Palestra. Menurut laporan Tuttosport yang dikutip FC Inter 1908, Atalanta disebut mematok harga sekitar 40 juta euro untuk Palestra. Angka tersebut memicu pertimbangan serius di internal Inter yang menilai valuasi itu terlalu tinggi untuk pemain muda yang masih membutuhkan proses pengembangan. Harga tersebut bahkan disamakan dengan bandrol yang sebelumnya dilekatkan pada nama-nama seperti Ederson dan Ademola Lookman, sebuah perbandingan yang membuat manajemen Nerazzurri ragu untuk melangkah lebih jauh. Situasi ini membuka peluang untuk perubahan arah. Terlebih Denzel Dumfries berpotensi hengkang apabila ada klub yang bersedia menebus klausul pelepasan 25 juta euro dalam kontraknya. Jika skenario itu terjadi, Inter membutuhkan pengganti yang siap pakai, bukan proyek jangka panjang dengan biaya besar. Dalam konteks inilah nama Nahuel Molina menguat. Bek asal Argentina tersebut kini disebut sebagai prioritas utama Inter untuk musim panas 2026. Molina dinilai sebagai profil yang lebih matang, berpengalaman di level tinggi, dan mampu langsung memberi dampak di posisi krusial. Meski demikian, Palestra tetap berada di radar dan terus dipantau. Namun Inter tidak ingin melakukan investasi besar dalam kondisi pasar saat ini. Sementara itu, opsi jangka pendek pada bursa Januari belum sepenuhnya tertutup. Dodo dari Fiorentina masih disukai, meski membutuhkan proposal signifikan. Selain itu, nama Emil Holm dari Bologna kembali masuk dalam pembahasan sebagai alternatif. Inter Milan bersiap memperkenalkan jersey keempat untuk musim 2025-2026, yang kali ini tampil sangat berbeda dan syarat makna. Seragam terbaru ini terinspirasi langsung dari Olimpiade Musim Dingin Milan 2026, sebagaimana diungkap secara eksklusif oleh FC Inter 1908. Nike menghadirkan konsep color block yang mencolok, warna biru mendominasi bagian atas, sementara hitam mengisi area tengah hingga bawah. Kombinasi tersebut diperkuat dengan aksen orange terang pada logo, menciptakan kontras kuat dan tampilan modern. Hal paling mencuri perhatian adalah keputusan Nike menghilangkan logo Swish klasik. Bergantinya,
Jersey ini menampilkan logo AGC, lini Nike yang identik dengan eksplorasi, ketahanan, dan performa ekstrim. Di bagian dalam kerah terdapat tulisan khusus, International All Conditions Gear, Milano, yang dicetak berwarna oranye senada dengan logo AGC. Tak hanya itu, lambang Inter pada jersey keempat ini juga dibingkai dengan desain khusus yang diyakini terinspirasi dari karangan laurel, simbol kemenangan dalam tradisi Olimpiade. Masih menurut FC Inter 1908, Nike sempat menyiapkan desain awal untuk jersey keempat ini. Namun konsep tersebut dibatalkan sepenuhnya, lalu digantikan dengan desain baru yang lebih berani dan relevan dengan tema Olimpiade. Jersey keempat Inter musim 2025-2026 ini direncanakan mulai dijual pada Januari 2026, menjadikannya salah satu rilisan paling ditunggu oleh fans nerazzurri dan kolektor jersey.